Kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk tidak keluar dari kerja sama keluargaku? Kayak awal aja kan, mamanya, wah kayaknya nggak sanggup nih. Tapi kan Padi dalam hati, Padi kerja nih, pindah lagi. Sama juga, namanya orang kerja di mana-mana sama. Nggak ada beda. Kadang kan ada nih, anak-anak sama supir itu kurang mau ngobrol gitu kan. Nah, kalau si Cici, Koko, Bella tuh mau gitu loh. Suka kadang mau nyapa gitu kan. Iya, orang tiap hari kita masuk mobil juga masih nyapa kok, Pak. Ya kalau masalah nyolong, Padi ya pernah nyolong. Taruh Padi nyolong, gedenya 100 juta. Itu nggak bikin kaya sih. Nggak bikin kaya, nggak. Kalau ketahuan pun akhirnya diuber, dipenjara kan yang susah bukan Padi doang. Keluarga akhirnya susah. Nanggung susah, nanggung malu. Ekonomi berantakan gitu loh. Nyari makan juga susah. Karena kan tulang punggungnya udah dipenjarakan gitu kan. Akhirnya keluarga kan gitu kan ikut susah. Oke. Mendingan kalau Padi mendingan ngutang. Ngutang minjem. Makanya tapi alhamdulillah Padi sama sekarang ya nggak punya utang. Tuh banyak orang tuh kerja maunya perhitungan, Pak. Nih, tapi Bapak tuh nggak perhitungan. Kompensasi yang Bapak kasih sama keluarga aku itu kan sebagai supir. Tapi Bapak juga sebagai suster. Kok Bapak mau sih nggak perhitungan begitu? Banyak loh orang yang kalau kerja tuh maunya perhitungan. Orang kalau kerja perhitungan, biasanya itu kerja nggak pakai hati, setengah hati. Karena kalau belum bisa berdiri di kaki sendiri, jangan coba-coba kita ngelepas yang kita udah ada. Income yang udah ada pasti gitu loh. Kayak kerja itu kan income kan pasti berarti tiap bulan. Kalau usaha itu kan naik turun. Income, pemasukan guys. Ya, Nggak tahu. orang hidup kalau bisa ngatur, kita dapat sedikit bisa diatur. Dari yang kecil dulu, insya Allah kita bisa ngatur yang lebih gede. Tidak harus hebat, tapi harus cerdas. Welcome to Progressive Mindset. I'm Gaby Hartanto, your host, and this is a podcast where people share their stories and perspectives to elevate our mindset. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Welcome back to Progressive Mindset. Tamu hari ini adalah supir keluargaku, keluarga inti Hartanto yang sudah bekerja selama 23 tahun bersama kami. Di ulang tahunku umur 1, beliau pun di situ. Semua uang dan berlian sudah beliau pegang, tapi nggak pernah dibawa kabur. Nah, hari ini kita mau mengulik nih, kok bisa sih seorang karyawan bekerja selama itu? Apakah bosnya baik banget, atau supirnya sebagus itu? Sampai nggak mau dilepas demi apapun. Apa kepepet perlu kerjaan karena susah cari kerja? Padahal nggak ada yang tahu kalau bosnya itu galak-galak banget nggak sih? Selamat datang Pak Pardi. Makasih loh Pak, udah mau ngomong depan kamera. Walaupun Bapak nggak biasa depan kamera, tapi harusnya Tegang. nggak usah tegang. Ini kan sebuah kameramennya teman, Bapak kenal. Main Bapak juga udah lama banget sama keluarga kita. Bapak tahu kerjaan aku depan kamera, kerjaan Mami juga sangat publik. Iya. Jadi Kalau masalah tegang sih nggak tegangnya sama kamera aja nih. Bapak sekarang umur berapa sih? Sekitar hampir 50 lah. Sampai 47-an. Kan umur aja 47-an. Kalau Pari itu nggak pernah ngingetin umur berapa, anak aja pasti nggak inget. Kenapa gitu? Anak tadi umur berapa ya kan? Sekarang umur berapa? Enggak. Yang inget tuh istri kalau anak-anak. Kalau Pari nggak pernah. Paling kalau anak-anak mau ulang tahun nih, Pak ini anak mau ulang tahun. Kadang kalau nggak anak Padi yang pertama si Tipa, kalau Adi mau ulang tahun, Tipa kadang ngingetin, Pak Adi ulang tahun. Nah, ntar kalau si Tipa yang ulang tahun, ntar mamanya aja kemarin, habis lebaran ulang tahun aja, Padi nggak tahu Ci. Yang ngomong tuh si Tipa sama si Adi, Bapak gimana sih? Mama ulang tahun. Nah, akhirnya udahlah, Padi bikin surprise kecil-kecilan aja. Bapak makan bareng sama mantu, sama itu beli kue. Udah di situ. Iya, Pak Pardi Tadi tuh videoin sedikit buat kenang-kenangan, buat istri itu aja udah. Pak Pardi tuh sudah bekerja sama kita semenjak anaknya itu sekolah juga ya. Kan Tipa tuh seumuran aku kan? Ya, hampir. Dulu kita tuh ke waterbomb bareng, terus ke Dufan bareng sama Pak Pardi sama istrinya. Yang sering tuh ke Dufan. Emang kita berapa kali ya ke Dufan? 2 kali, terus waterbomb sekali. Terus kemana lagi tuh kalau kita pun beli sepatu sekolah sama Tipa bareng. Jadi aku sama Tipa sepatu sekolahnya sama. Ceritain dong kenang-kenangan ngurus kita pas masih kecil tuh yang paling berkesan, inget tuh apa? Kalau yang kenangan di Dufan itu yang paling kasihan si Koko. Koko itu adik aku guys, yang Gordon yang cowok. Koko itu mau masuk bola yang ditutup itu apa sih yang guling-guling di
sungai gitu ya, ada masuk. Ya, itu nggak boleh karena pernapasan yang kurang bagus. Nah, si Koko di situ nangis. Celana Pardi sama baju Pardi ditarik. Dia Ditarik kemana? ditarik-tarik si Koko emang kalau lagi minta apa, kalau nggak dikasih ditarik. Dulu umur berapa dia? Kayak umur 3-an lah ya. 3, 2, sampai 4 si Koko. Kalau si Koko itu kalau minta apa nggak dikasih, kan kadang Padi cuma bilangnya jangan sama mami nggak boleh begini. Enggak, yang penting jangan bilang mami dong Pak, jangan bilang mami. Itu kan Padi nggak mau nih. Enggak Papa harus nggak usah bilang mami. Enggak, ntar Padi dimarahin mami, kan duitnya dari mami. Gitu. Kan maminya kan kadang lagi kerja, lagi ngurusin apa, Dedi kerja. Karena kadang kan waktu itu kan suster juga lagi nggak ada kan. Terus enggak Papa harus beli. Kadang narik sampai kadang Padi jalan nih, dia tetap narik celana, narik baju sampai kadang sampai brodel baju itu Koko bener-bener itu. Ini biar Koko nonton, terus aku aja nggak inget soalnya. Bener Koko. Terus kalau yang sering tuh kalau di mall lah itu pokoknya. Kadang kan ada permainan tuh, ya kan. Dia kan kadang suka main tembak-tembakan. Kadang kan udah mau makan. Kalau makan kan kalau mami kan selalu pesen kan jangan berlebihan, harus sekian. Dia kadang nggak mau. Pokoknya mintanya nambah, kalau nggak nambah ya udah. Dia pokoknya pertamanya tuh sukanya tuh begini nih. Matanya masih kecil gini nih. Sambil giginya tuh gigit si Koko itu. Itu bener. Enggak sambil begini. Si Koko itu. Kalau ada videonya lucu si Koko. Begini si Koko tuh. Ntar kalau udah nggak dikasih nih Padi jalan nih, lari dan narik ke celana. Persis kayak Maple tuh kalau gitu kameranya gitu tuh. Nah, kayak brodol. Si Koko pasti. Maple itu anjing kita, guys. Iya. Enggak, kadang enggak. Dia si Maple ngerong-ngerong itu kadang pada ingat si Koko nih waktu kecil begitu nih. Dia si Koko. Terus itu memorinya sama Koko. Terus memori sama Bella atau sama aku? Kalau si Koko ada lagi nih kalau sekolah. Parah lagi si Koko mah. Jadinya kan sama mami kan dijatah nih mamanya 15.000 nih. Udah nih 15.000. Ntar tahu-tahu tagihannya nambah nih. Tadinya 100.000 jadi 200.000 lah. Kadang Padi bilang sama Mbak kantinnya, Mbak itu kan udah dibilangin berkali-kali, udah dicatat semuanya, makanya ntar Koko kalau nggak begituin pasti makannya banyak. Habis gimana anaknya kadang ngambil makan, tahu-tahu ngomong begitu, ntar urusannya Pak Pardi begitu gimana Pak? Begitu. Oh dia rakus dan dia bodo amat, yang penting ngomong ke mbaknya nanti Pardi urus gitu ya. Urus. Ya tapi kan saya udah dibilangin maminya nggak boleh berlebihan. Ya nggak tahu lah, susah tuh masih Koko. Ya bilang kadang kebanyakan orang kantin nyerah tuh sama si Koko. Kalau masalah makan tapi ya. Guys, kalau itu bukan karena orang tuaku pelit ya. Kalau untuk makan mah mereka mau spend. Tapi itu soal kesehatan. Karena dari dulu mami aku tuh perhatiin banget health. Even my mom juga perhatiin my dad banget. Kalau misalnya my dad tuh makan apa tuh harus bersih, harus sehat, segala macam. Karena mami aku katanya cuma takut 3 hal. Takut Tuhan, takut miskin, dan takut gendut. Jadi itu diimplementasikan ke semua anggota keluarganya gitu. Terus Pak? Kalau Bella saya ibaratnya Padi itu udah kayak suster sih. Karena apa? Setiap pergi les sekolah nempelnya tas warna pink, dalamnya susu. Benar, dijelasin dulu kenapa nggak ada suster. Padahal pas zaman aku ada suster kan. Kalau menurut Bapak kenapa? Pada saat kan itu suster kan waktu zamannya Cici kan full tuh suster, ya kan Cici full. Pas mulai si Koko itu sebentar ada, sebentar nggak ada, nggak tahu kenapa tuh. Sebentar nggak ada, sebentar nggak. Yang lebih nggak ada tuh si Bella sebenarnya, makanya Bella tuh sebenarnya kasihan juga. Jadi alasan nggak ada suster itu karena waktu itu mami aku mau ajarin semua anak-anaknya mandiri. Karena ada suster pun kita tuh di rumah harus ngerjain apa-apa sendiri. Misalnya kan kalau anak-anak zaman dulu tuh kan sus minta air dong gitu. Kalau mami aku tuh selalu marah bilang kayak sus jangan ambilin gitu. Mereka kan punya kaki bisa jalan sendiri, punya tangan bisa ambil sendiri. Jadi lama-kelamaan sepertinya kalau ada suster tuh kayak kurang pas juga jadinya. Kurang mandiri, makanya kadang kan dikit-dikit harus jalan sendiri gitu kan. Kayak si Koko dikit-dikit suka suruh jalan sendiri. Malah kadang kan anak-anak kadang kalau itu minta itu, kadang kan kalau pas ada mami nih enggak, ambil sendiri. Malas bener itu, tinggal deket aja gitu kan. Kadang mami suka begitu emang. Gitu kan. Kalau si Bella itu kan kalau les, Padi siap bikin susu dulu. Kan ada takarannya dulu mami tuh, dikasih takaran tuh kotak bulat tuh, jangan seceplok berapa kali nusu gitu kan. Yang kadang Padi bikin itu kan pusing kan kalau pas lagi jalan nih di mobil nih, udah les nih, Pak mau susu. Nah itu Padi
harus cari tempat minggir dulu, ya kan, buat parkir mobil, buat bikin susu kan susu kocok dulu tuh, sampai bener-bener hancur ya, hancur baru nusu. Kalau udah nusu udah Bella diem di belakang tidur. Itu yang sering tuh si Bella begitu. Itu pas umur berapa Pak Bella? Bella ya berarti masih playgroup, terus TK, SD tuh pasti tetap. Iya. Dia masih nyusu TK yang. Tapi kenapa Papa dia ngurusin susunya? Karena kadang my mom itu sibuk kerja. Jadi kalau setiap pagi tuh pasti mami aku yang urus. Tapi kalau pulang sekolah langsung les, itu kan transisinya langsung gitu kan. Jadi bapak yang ngurus gitu. Terus kalau memorinya sama aku apa dong? Kalau sama Cici apa ya paling ditinggal di sekolahan itu. Bener lagi. Tinggal. Ya waktu itu kan kirain udah masuk ya. Buka pintu, tutup, jebret, pasti jalan dong saya. Nah ini pas kelas berapa kasih tahu dong? Kalau nggak salah Playgroup kelas ini, enggak SD itu. Masa? SD Ci. Aku pas SD. Iya SD. Pas SD kenapa nangis? Nggak gini, coba Bapak inget nggak sih yang playgroup yang aku nangis-nangis sekarang harus digendong sama satpam masuk sekolah? Yang mau sekolah nggak mau tinggal karena mau sama maminya. Terus kan sekolah itu kan nggak boleh sama orang tua. Dulu ya aku kan? separation anxiety banget guys. Jadi aku tuh nggak mau sekolah. Jadi Bapak inget nggak dulu kayak gimana tuh aku harus digendong ke dalam sekolah. Itu pun nggak mau sama si suster. Akhirnya digendong sama si Pak Jojo. Iya, Itu saya Pak inget bener itu. Digendong masuk ke sekolah. Masuk sekolah sama Pak Jojo. Terus kalau misalnya di dalam kelas pun aku tuh tiap kali harus nengok ke kaca. Ada suster nggak? Ada suster nggak? Pokoknya harus ada yang nemenin aku gitu. Kalau Cici dulu kan orangnya kan ibaratnya apa ya dibilang karena udah kebiasaan sama suster ya mungkin udah biasa dijaga kali ya dengan dikit-dikit kalau nggak ada orang yang dekat itu nangis. Iya, heboh. Nangis, gitu. heboh. Beda sama si Koko masih Bella bodo amat cuek gitu kan. Yang penting dilihat dari jauh oh ada Pardi udah dia mah tenang gitu kan. Kalau pengen minum tinggal minta apa minum. Kalau lagi les itu ya posisi les, posisi main gitu kan. Iya. Minum gitu kan. Nah, Kalau terus Bella pas SD kenapa aku masih nangis? Kok aku nggak inget sih? Jadi kan pas SD itu kalau nggak salah kelas 2, kelas 3 Cici kan keluar nih udah Mau di drop sekolah maksudnya? pulang, Oh, mau Cici itu pulang. pulang, yang ketinggalan itu pulang. Udah buka pintu, tutup lagi, lah Padi kan kirain udah masuk. Padi jalan dong udah. Sampai bundaran, biasanya nih anak ada suara, kok nggak ada suara nih? Biasanya ada suara. Pak, tadi Cici habis makan ini nih, habis makan ini. Biasanya ada suara, nggak ada suara. Padi caci-caci kok nggak ada suara. Padi nengok, nggak ada. Padi langsung puter balik kenceng itu. Nangis di sekolah karena ditinggal. Ditinggal. Berarti itu salah bapak. Anaknya masuk bapak nggak nengok. Terus si security udah nguber, cuman nggak ke sampean, nggak nyampe. Lagi nangis di lobi. Terus gimana? Ya akhirnya dia, Bapak kenapa tinggal Gaby? Kenapa tinggal Gaby? Nggak tinggal, lupa kirain Cici udah masuk. Bapak jahat nih, meninggalin Gaby. Enggak, besok-besok nggak tinggalin lagi tuh orang dia. Nggak apa-apa, ntar bikin susu sono di jalan ya, bikin susu aja. Masa aku masih minum susu, bapak? Iya, bohong begitu. Ntar bikin susu sono di jalan, beli susu di jalan. Oh, beli susu, bukan di minum jalan. susu Bukan, bubuk beli kan? susu ntar diminum di jalan ya. Ya hanya diem tuh, padahal kan nggak beli, udah bohong aja. Nangis di lobi Ci nangis sama Ci. Ayo security kalau masih inget ada. Itu salah bapak tuh. sih, bukan Terus tuh. Pak, kerja dimanapun kan nggak gampang ya. Apalagi kerja sama keluarga Hartanto itu bukan suatu rahasia kalau tidak sesuai standar Mami Dedi, pasti yang nggak akan betah gitu lah ya. Nah, Bapak pernah nggak sih kepikiran, udahlah gue mau berhenti aja, nggak mau gue kerja sama keluarga ini? Kalau kepikiran ada berhenti udah pasti ada Ci. Awal-awal Padi itu seminggu enggak nih masih normal. Pas baru masuk seminggu. Ya, masih normal. Terus 2 minggu tuh Padi udah mulai nggak salah, nggak kerasan. Kayaknya, aduh gimana ya, tekanannya tinggi. Masalahnya bukan satu orang yang ini kan dua-duanya nih. Tekanannya apa tapi? Ya namanya orang kerja kan ada salahnya, ya kan ada salah. Ada Mungkin apa, masih kan, proses ngomel. adaptasi Ya, gitu adaptasi. Ya begitu karena Padi ngadepin 2 tekanan nih. Yang satu juga bawel, agak bawel, agak bawel. Mami, Ini bilang bawel. Jadi 2 tekanan. Iya, jadi kan ya kita harus ngomong apa adanya. Kalau nggak begitu kan berarti kita nggak tahu, Ci. Ya kan? Ini yang satu bawel, yang satu agak bawel, jadi 2 tekanan. Maksudnya dua-duanya dominan Ya, gitu. dominan. Terus? Terus akhirnya udah 3 minggu, 1 bulan,
Itu Padi aja mau melangkah ke rumah aja kadang males sih. Mau masuk rumah aku? Nggak mau keluar berangkat kerja nih. Oh, keluar dari rumah Bapak? Dari rumah. Itu aja udah males sebenarnya. Udah males kan ya. Duh, ntar ngomel lagi nih, ntar gini lagi nih, gitu kan, ngomel lagi. Cuman sih ngomelnya itu sih ngomel tegas gitu loh, ngomel tegas. Maksudnya ini harus pakem. Kalau Dedi kan orangnya harus pakem gitu kan. Ayah A, B, B. Makanya, tapi kalau Dedi sampai sekarang ke bawah, Dedi kalau udah nyuruh, Padi selalu inget tuh, nggak bakalan lupa gitu kan. Biarpun ntar umpamanya pulang kampung nih, Dedi ada, ntar kalau nyampe Jakarta nih ini dikerjain. Tapi Padi pas nyampe Jakarta langsung kerjain. Gitu. Kalau Dedi orangnya tegas, pakem, tegas ngomongnya sedikit tapi pakem gitu kan. Nggak banyak ngomong tapi pakem tuh Dedi. Iya namanya, tapi ya namanya bos juga ya Pak, nggak mungkin kalau nggak salah dimarahin, kan bukan orang ODGJ ya Pak ya. Maksudnya kadang mungkin menurut Bapak gimana tuh? Apakah karyawan juga harus paham kalau bos itu ngomong karena ada dasarnya gitu? Pasti kan kalau nyuruh karyawan harus kadang ada yang ngerti, ada yang kurang ngerti sih. Itu yang susahnya kan begitu. Karena kan kurang ngertinya kayak Padi nih. Waktu pertama ya kurang ngerti. Tapi lama-kelamaan kalau udah tahu kan mengerti. Gitu Iya, kan. jadi untuk yang tidak tahu, semua supir-supir kita yang lain itu semua harus lewat quality control, quality check-nya Pak Pardi. Semua harus lewat Pak Pardi. Istilahnya perlu proses lah. Iya. Ya kayak awal aja kan. Mamanya, wah kayaknya nggak sanggup nih. Tapi kan Padi dalam hati, Padi kerja nih. Pindah lagi, sama juga, namanya orang kerja di mana-mana sama, nggak ada beda. Ketemu bos, ya sama, bos semuanya ya bawel, cerewet, macem-macem gitu kan. Asal masih di batas-batas kewajaran, nggak nyampe nyinggung harga diri yang saya Padi lagi kerja, nggak masalah itu sih sebenarnya. Tinggal kita yang kerja gimana cara menyikapinya. Jadi, gitu loh. Oke, jadi Padi menurut begitu. Kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk tidak keluar dari kerja sama keluargaku? Nih pertama, Cici kan masih kecil tuh, belum ada beban sebenarnya waktu itu. Mulai Koko udah mulai lahir, Bella udah mulai lahir, kayak itu berat gitu kan. Kadang pikirnya begini, ini anak-anak kalau mamanya Padi keluar, siapa yang mau ngantar ke sekolah gitu. Karena pagi jam 6 udah jalan gitu kan. Sedangkan si Koko, si Bella, si Cici itu kan orangnya enggak. Kadang kan ada nih anak-anak sama supir itu kurang mau ngobrol gitu kan. Kalau si Cici, Koko, Bella tuh mau gitu loh, suka kadang mau nyapa gitu kan. Iya, orang tiap hari kita masuk mobil juga masih nyapa kok Pak. Kalau anak-anaknya Dedi Mami sih emang orangnya sopan-sopan. Kalau turun mobil pun bilang terima kasih. Nyuruh apapun bilang terima kasih. Sampai Pokoknya, hari ini, sampai detik ini semuanya terima kasih. Karena diajarin sama Dedi sama Mami itu, apalagi Dedi kan kadang suka ngingetin tuh, terima kasih sama Pak Padi. Itu Dedi kadang begitu. Dulu waktu kecil juga Dedi selalu bilang, kalau nggak salah si Koko tuh, nyuruh apa nggak bilang, sama si Dedi tegur, Koko nggak boleh begitu, harus bilang terima kasih. Itu nggak mandeng, itu karyawan. Yang penting intinya terima kasih. Jadi menghormati sesama. Kalau kadang kan kalau anak-anak yang lain kadang ada yang nggak cuek gitu kan. Nah itu kan di situ kan tadi mulai ada kontak tuh partinya tuh kan begitu kan. Makanya tadi kadang berat banget tuh ya anak-anak sebenarnya sih. Saya jujur aja sih tadi berat banget tuh anak-anak kalau mau berangkat sekolah, mau les, mau apa kalau nggak ada. Karena tadi udah tahu karakter orang tuanya tuh supir pasti jarang yang kerja akan lama. Tadi udah tahu karakternya. Tadi kadang pikir maju mundur, kasihan bener gitu kan. Bukan masalah kasihan miskin, kayaknya bukan itu. Jadi Padi udah artinya udah nyangkut bener sama anak-anak. Karena kita di mobil juga ngobrol ya. Misalnya Bella pulang sekolah juga sering, sampai sekarang pun Bella kan sering ngobrol sama Bapak ya kalau misalnya lagi diantar sama Karena Bapak. kan satu kan Mami biarpun orangnya begitu, kalau udah percaya orang, udah percaya. Jadi sampai anak pun dipercayakan gitu loh. Itu yang berat di situ Ci. Jadi kadang setengah-setengah gitu kan, dipercayakan setengah-setengah. Kalau Mami kan enggak, anak udah dipercayakan ke supir, berarti kan tanggung jawab supir itu semuanya gitu kan. Biarpun itu kerjaan Padi supir, bukan shooter, tapi kan kalau udah dipasrahin ke satu orang, berarti kan Padi itu kan tanggung jawabnya harus gede. Harus kemana anak itu pergi lari, main apa itu kan harus diperhatiin. Iya, gitu kan. tapi sebelum kita cerita lebih lanjut ya Pak, kan
Bapak itu banyak orang tuh kerja maunya perhitungan, Pak. Nih, tapi Bapak tuh nggak perhitungan. Kompensasi yang Bapak dikasih sama keluarga aku itu kan sebagai supir. Tapi Bapak juga sebagai suster. Kok Bapak mau sih nggak perhitungan begitu? Banyak loh orang yang kalau kerja tuh maunya perhitungan. Orang kalau kerja perhitungan, biasanya itu kerja nggak pakai hati, setengah hati. Jadi dia kalau disuruh apa, disuruh di luar supir. Itu kadang dia mengeluh dan perhitungan, nggak ada tambahnya begini-gini. Itu berarti kerja nggak sepenuh hati, Ci. Tapi kerja kalau nggak perhitungan, itu pasti setengah hati. Nggak mikirin, saya ditambahin kerja begini-begini, nggak. Itu pasti, dan sayanya enjoy gitu loh kerja. Kerja enjoy nggak ada beban. Tapi kalau kerja selalu setengah hati, itu akan jadi beban. Jadi kalau disuruh ini, di belakang akhirnya menggerutu, itu nggak akan lama pasti. Karena beban. Beban di kita sendiri gitu loh. Okay. Itu kalau Padi sebisa mungkin, karena orang tua Padi itu bilang kalau kerja apapun kerjaannya jangan dibikin ngeluh, jangan dibikin berat hati, terus lepaskan semua beban, apapun yang atasan suruh itu akan lepas. Intinya jangan diperhitungkan terlalu detail gitu loh. Itu orang tua Padi begitu. Dan pasti kerjaan akan mulus. Bos juga ngeliat gitu loh. Ini orang kerja setengah hati apa enggak gitu kan. Kalau orang setengah hati, makanya pasti biarpun kere-kere begini kan ada supir ya kan. Mana siapa Bapak kere? Bapak bilang Bapak kere. Guys, bohong ini supirku udah sukses banget sekarang di kampung. Belum. Bapak punya tanah berapa kasih tahu, punya mobil berapa kasih tahu, punya usaha apa kasih tahu. Ya usaha itu kan usaha lagi sumur jagung sih, belum seberapa itu mah. Warung Gerintis belum istilahnya. Aduh Pak, nih aku yang kasih tahu deh, aku yang promosiin. Supirku ini di kampung rumahnya ada 4 loh, gila. Wah, itu. Ruko, kos-kosan, mobil travel. 2 atau 3. Mobil travelnya 2 atau 3. Kalau ruko itu kan ruko istri buat jualan. Itu kan ruko nggak gede, ruko biasa kayak ruko pasar begitu. Anaknya sekolah naik Gitu. mobil. Itu terus. Pak, nggak ada. Bapak bilang kalau Bapak kere, terus Bapak kerjanya cuma supir, tapi anak Bapak itu sampai ke sekolah pakai mobil pribadi Bapak juga. Itu artinya Bapak sudah. Enggak, kalau sekolah ya pakainya motor, sekolah deket, paling kadang-kadang doang. Kalau lagi mobil nggak dipakai buat ngangkut orang itu baru dipakai. Kalau lagi dipakai buat cari duit ya anak pakai sepeda. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bapak di kampung udah banyak properti, usaha. Kenapa masih mau stay jadi supir di keluarga aku? Padahal Bapak tuh bisa mungkin bikin bisnis lebih banyak lagi, bikin uang lebih banyak lagi. Sukses sih belum, Ci. Kalau dibilang sukses belum. Padi sih, karena Padi yang rasain ya. Jadi belum. Karena Padi begini, orang sukses itu kan seenggak-enggaknya kan kita udah bisa berdiri di kaki sendiri. Ya kan? Apa kita harus punya sendiri. Kalau Padi itu kan dari kecil itu kan kasarnya ngomong jajan aja Padi harus cari sendiri sampai putus sekolah gara-gara ya kurang jajan gitu aja. Padi sih ngomong apa adanya. Makanya Padi sampai pertama Padi kepingin punya travel itu ya bukan ujuk-ujuk. Jadi setiap mau ada lebaran ada apa Padi coba-coba cari masa, cari penumpang. Orang siapa yang mau pulang kampung, kalau udah ada orangnya nih, Padi cari mobil sewa. Pertamanya begitu, Ci. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung punya enggak. Jadi Padi setiap mau lebaran kayaknya kan ikut-ikutan temen lah. Temen kan kayaknya kan pada bawain travel, enak-enak bener nih, untungnya seberapa gitu. Ya tapi batik ini kadang-kadang aja gitu. Ya waktu itu kadang-kadang dulu, kadang-kadang. Ya jadi nggak belum berani lepas. Iya. Tapi sekarang kan udah konsisten. Kenapa Bapak masih nggak mau berhenti sebagai supir gitu? Maksudnya jadi pengusaha aja. Tapi kan Padi kan masih kebutuhannya masih banyak, Ci. Seandainya Padi lepas nih ya kan, kita ngandelin taruh Padi punya 3 travel nih. Nih Padi kan perhitungan dulu nih, 3 mobil. Anak Padi udah ketahuan 4 tanah. Ya kan? Belum buat sekolah, belum buat makan, belum buat kerusakan, apalagi zaman kendaraan. Kalau ada apa-apa di jalan itu risikonya bukan sedikit. Gitu kan? Kita harus ngeluarin biaya gede. Makanya Padi punya mobil itu pun nggak Padi ikutnya tuh ikut yang resmi. Jadi pakai tiket gitu loh. Dan kalau ada apa-apa Padi agak ringan dikit gitu loh.
nggak terlalu bebannya nggak terlalu gede, bukan yang ilegal, padi yang legal. Oke, jadi ini sebenarnya alasannya bottom line-nya Bapak belum mau berhenti juga karena pendapatannya Bapak mau lebih sehingga jaga-jaga mencukupi. Jaga-jaga, karena kan padi jujur aja padi kan semuanya serba sendiri, Ci. Dan tidak ada yang kalau ada masalah apa keuangan apa tidak ada yang nanggung karena orang tua padi nggak punya. Jadi padi serba sendiri. Jadi yang apa padi yang dirintis dari awal itu padi harus dijaga jangan sampai jatuh sebelum waktunya, padi nggak mau. Ya, nggak ada safety net-nya gitu. Iya. Bapak tahu nggak safety net? Jaring keamanan. Iya, jaring keamanan yang buat jaga di belakang gitu. Iya. Karena padi nggak ada buat jaga. Padi itu kan modalnya cuma modal tenaga, ya kan, pikiran sebisa mungkin. Makanya istri padi itu pun pekerja keras sih. Padi bukan lagi ngunggulin istri padi, nggak. Padi pekerja keras. Waktu itu saya masih istri padi di Jakarta aja, dia jualan apa aja dijual. Dari jualan musim buah, jualan salak, sepakai motor ke pasar Iya, mana, benar. sampai ke mana. Terus Ingat aku pernah bawa masakan wartegnya istri Iya. Pak Pari ke sekolah. sekolah. Tuh padi tuh istrinya begitu. Dia Iya. nggak, orangnya kerja keras. Sampai sekarang pun dia tetap kerja keras. Kalau masalah padi, kamu ada mobil kenapa masih kerja sama orang? Itu sih bukan Cici aja yang ngomong. Teman padi pun sampai ngomong. Gitu. Jadi jawabannya tetap karena Bapak mau penghasilan Ya. Bapak tetap menjaga-jaga, Jaga, mencukupi semuanya. Karena iya. buat yang nggak tahu, keluarga Pak Pari itu semua sudah di kampung. Kampung. Jadi keluarga Bapak pun juga, maksudnya ada yang ngomong ya kayak kenapa nggak pulang aja? Nggak gitu pulang kan. aja, ada yang ngomong, mantu aja udah ikutan ngomong nih. Mantu udah mulai ikutan ngomong nih. Bapak ngapain sih merantau, kan di sini aja sebenarnya buat makan aja udah cukup. Ya padi sih selalu jawab, nggak, Papa masih mau kerja. Karena kan kamu tahu sendiri, Bapak serba sendiri, modal serba sendiri, ngerintis serba sendiri. Bapak mau ada saatnya Bapak akan berhenti, akan istirahat, gitu Nah, kan, menikmati hidup. Ntar kalau semuanya satu-satu udah diberesin gitu loh. Dulu Bapak pernah bilang, Bapak jawab ke keluarga Bapak, saya akan berhenti tunggu anak yang paling kecil, si Bella, Ya. adikku yang paling bontot, itu kuliah. Kuliah. Betul nggak itu? Iya, betul. Emang Padi keniatannya emang Bella kuliah. Padi udah lunas nih. Gitu, udah lunas. Pak, tapi Bella kuliah tuh 4 bulan lagi, berarti 4 bulan lagi Bapak. Sebenarnya makanya kemarin Padi gue sama keluarga nih, sama istri Padi nih, sama anak-anak Padi. Si Bella udah mau berangkat ke Cina sekitar ya Agustus. Oh, berarti Bapak udah mau istirahat. Itu anak-anak udah gitu. Ya tapi ntar lihat dulu dah, karena si Cici masih ada nih. Cici juga Belum nikah. bukan. Si Cici dia supirnya tuh keluar masuk. Bapak pusing juga nih sama sini nih satu nih. Ini supirnya yang nggak ada yang betah nih masalahnya, Pak. Kalau Bapak begitu Bukan kan salah saya, kasihan. guys. Bukan salah saya. Iya, supirnya. Iya, supirnya nggak ada yang cocok nih. Nggak ada, si Cici sama supirnya tuh banyak kan nggak cocok. Karena kan kerjanya kan udah ketahuan kan. Jam Jamnya. susah di industri saya tuh jamnya lumayan terbalik gitu. Iya, bener, lumayan terbalik. Kadang kan ada yang mau digeser, ada yang enggak kan, begitu kan. Supir kan ada macam-macam lah gitu kan. Padahal udah diusip begitu. Ntar coba dilihat dulu, kalau Cici mantep, udah ada supir mantep ya baru Bapak mantep gitu kan. Ya Bapak harus training dulu nanti supirnya ya. Sampai jadi cloning Pardi 2.0. Tahu nggak Pardi 2.0? Jadi versi keduanya gitu. Makanya itu kan nggak gampang. Masalahnya kan nyari orang kerja yang sepenuh hati itu kan nggak gampang. Ya, itu betul. di situ nggak gampang. Dengar nggak kau yang di belakang kamera? Siap kalau ada masalah orang kerja itu kadang kita kerja udah merasa bener nih, tetap aja kadang di mata bos ada salah. Ya kita harus terima di situ. Kadang kan yang nggak terima kan gitu, kerja udah bener kok saya masih disalahin. Kadang kan orang nggak terimanya di situ. Ya padahal Pasti banyak pasti di situ. Pak, kalau ada barang ketinggalan nih, misalnya anggota keluarga kita ada barang ketinggalan, pasti yang disuruh masuk ke kamar ngambil barangnya itu Bapak. Bukan ART, tapi Bapak. Karena kita sudah percaya banget sama Bapak sampai segitunya. Mau uang, berlian, apapun itu. Kredit card Ya. Mami Dedi pun Bapak pegang gitu. Padi Terus, pegang. ya ada satu pernah juga
Nainai itu mau beli berlian diamond ya kan. Terus tokonya anter tuh diamond banyak tuh buat Nainai pilih ya kan. Ya. Ditinggalin dulu kan di rumah. Pas mau dibalikin, Nainai pun pinjam, bilang Mami Dedi, pinjam Papa Ardi dong, mau minta tolong balikin berliannya. Karena hanya percaya sama Bapak, padahal itu harga berliannya mungkin miliat-miliatan gitu ya Pak ya. Tapi Bapak nggak pernah nyolong sekalipun. Ya kan, sekalipun nggak pernah nyolong, nggak pernah break kita punya trust, nggak pernah melanggar kepercayaan kita gitu. Kalau di mata aku sih Bapak nggak pernah nyolong dan lain-lain ya, tapi pernah nggak kepikiran, lumayan nih duit berlian, kemudian gue bawa kabur semuanya, gue berhenti kerja, aman gue udah gitu. Ya kalau masalah nyolong, Padi ya pernah nyolong waktu tapi sih. Oh, apa gitu. tuh? Nyolong waktu apa? Waktu dong. Ya kan aturan kerja kita buat makan. Ya kan? Oh. Nah, itu kan namanya nyolong waktu. Itu sama korupsi kerja juga. Waktu juga mamanya. Ya kalau makan harus makan. Mamanya, Maksudnya iya itu kan sama juga nyolong gitu kan. Kan waktunya kerja kita istirahat. Waktunya jalan kita istirahat. Itu kan namanya nyolong sama. Ya kayak si Bucil aja mamanya suruh, ini ntar saya lagi makan, padahal kan udah waktunya kerja. Makan kan paling kan jam gitu, jam 1 jam Bocil tuh di belakang kamera guys. Jam 12 sampai jam 1 itu kan orang istirahat. Tapi kan kalau udah lewat jam 1 kurang 10 jam 1 lewat 10 menit 15 menit itu namanya kan udah nyolong waktu. Ya betul. Tapi sekarang gimana kalau perhiasan yang Bapak pernah pegang, kan perhiasan bukan sekali dua kali Bapak pegang uang, bukan sekali dua kali. Kredit card sampai sekarang juga buka dompet ada itu kredit card kan? Ada. Kalau itu sih Padi nggak punya pikiran ke situ, Ci. Sampai detik ini ya, belum sampai tergiur ke situ. Kalau bisa jangan sampai gitu kan. Itu jauh-jauh lah. Karena apa? Kita mamanya ngambil barang orang, taruhlah harga 100 juta. Emang itu bisa bikin kaya seumur hidup? Enggak. Enggak. Kalau ketahuan pun kita dipenjarakan, yang susah siapa? Keluarga. Kalau kita mikir ke situ tapi tapi kalau mikirnya ke sesaat ya nggak tahu. Kadang kan orang ada mikir yang sesaat, ini lumayan nih, gitu kan. Itu nggak tahu. Tapi kalau pikirannya panjang, mendingan kita nggak punya minjem. Sebenarnya kalau kita nggak punya diberani, kalau kita malu minjem, kita diberani minjem pasti dikasih. Karena kita daripada kita nyolong, ujungnya efeknya kan. Tapi kayaknya selama ini juga Bapak nggak usah minta, kadang udah dikasih ya sama Mami Dedi. Iya. Kadang kan kalau Mami Dedi itu kan orangnya kan, Padi jujur itu kan nggak perhitungan sih. Nggak perhitungan. Mami Dedi nggak perhitungan. Jadinya apa yang kadang kayak Dedi dikit-dikit kadang ditambahin, kayak Mami juga apa-apa ditambahin, nggak perhitungan. Kita istilahnya ada kekurangan sedikit ya, mau ngasih, dikasih gitu kan. Lah kita mau apa gitu kan? Apa yang kita mau dicolong? Sedangkan bos Mami Dedi itu udah ngasih kepercayaan sama Padi begitu gede. Lah kita mau apa lagi gitu loh. Kecuali kalau kalau orang sih beda-beda pikiran ya. Kalau Padi enggak. Waktu Padi suruh ngambil duit di daerah Jakarta, itu suruh ngambil duit itu 1 gepok. Sama Dedi 1 gepok. Itu ngambil di 1 tas gitu gede. Amplop gede. Emang itu amplop bukan tas. Udah jelas. Itu Padi mah kalau mau bawa kabur udah kabur sih. Itu udah itu dari partner Dedi bawa gitu kan. Dia juga pernah nyuruh. Iya itu kakekku. Iya. Waktu itu masih Jakarta Utara, suruh beli barang, duit, cash. Sering begitu. Ya kalau kita sering megang cash keluarga lah ya. Sering, cash keluarga sering. Kalau kayak ibarat kayak kartu-kartu begitu kan duit nggak kelihatan, ya kan? Kita katakan orang kan nggak akan tergiur. Yang kadang tergiur itu kan bangsa kayak bentuk gitu kan, kayak banyak berlian itu kadang orang kan bisa gambar tergiur. Tapi kalau bahasa kayak kartu bentuk kartu enggak, karena nggak kelihatan sih. Kecuali kalau kitanya emang dasarnya rakus gitu ya, nggak tahu. Jadi juga. Pada saat itu Bapak nggak pernah kepikiran, gue ambil deh duitnya? Nggak. Tadi mendingan ngutang daripada ngambil. Karena Padi selalu pikiran begini. Kalau saya ngambil dengan emosi sesaat, saya ambil nih lumayan nih. Kan Padi tadi bilang, taruh Padi nyolong gedenya 100 juta, itu nggak bikin kaya sih. Nggak bikin kaya, nggak. Kalau ketahuan pun akhirnya duber, dipenjarakan. Yang susah bukan Padi doang, keluarga akhirnya susah. Nanggung susah, nanggung malu. Ekonomi berantakan gitu loh. Nyari makan juga susah karena kan
tulang punggungnya udah dipenjarakan gitu kan. Akhirnya keluarga kan gitu kan ikut susah. Oke. Itu mendingan kalau Padi mendingan ngutang, Oke. ngutang minjem. Makanya tapi alhamdulillah Padi sampai sekarang ya nggak punya utang, Bang ya nggak punya utang gitu kan. Nggak ada utang alhamdulillah Ya. sih. Bagus lah. Berintis lah pelan-pelan. Siapa tahu kan namanya orang kan nggak tahu. Oh, iya. Amin. Pak, boleh nggak share pesan-pesan apa buat teman-teman sepekerjaan ataupun karyawan dimanapun? Pesan apa sih kok? Gimana caranya bisa kerja betah lama dan untuk kerja supaya ada masa depan, bukan kerja sekedar kerja aja gitu loh. Kalau menurut Padi sih ya, kalau kerja itu kan kalau ikut orang kan ya kita harus benar-benar jangan setengah hati, ikhlas, harus ikhlas apa adanya. Intinya jangan setengah hati, jangan sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit nuntut begitu sedikit. Kita tunjukin dulu kerja kita, jangan setengah hati. Masalahnya kerja kalau setengah hati itu nggak akan lama, pasti nggak akan lama. Terus kedua, kalau di pikiran Padi itu angan-angan berarti punya keinginan gitu loh. Kalau orang kerja nggak ada keinginan, kerja nggak akan semangat. Paling bisanya buat makan besok. Habis besok cari buat besok, gitu doang sih. Karena nggak ada punya pikiran kepingin maju gitu loh. Tapi kalau kepingin maju, akhirnya kita kerja di sini. Ntar kita ada waktunya lagi, ada break, nggak kerja di tempat yang kita kerja, kita bisa cari sambilan tempat lain gitu kan. Itu kan buat cari jalan gimana caranya kita menambah ekonomi gitu kan. Menambah ekonomi, peningkatan keuangan. Nah di situ ntar kan kita kan kepingin apa kita kumpulin dikit-dikit karena kan kita kan modalnya modal tenaga ya kita harus dikit-dikit harus kumpulin. Intinya begitu sih, kerja itu ya semuanya sebenarnya sama, tinggal kitanya kerjanya sepenuh hati enggak gitu, setengah-setengah enggak. Kalau kerja setengah-setengah terus nggak ada planning, nggak ada keinginan buat maju, itu akan susah akan maju. Itu aja. Itu nggak orang usaha, nggak orang kerja, sama aja sebenarnya. Usaha pun kalau ngomongnya usahanya stuck di situ, nggak kepingin maju, nggak punya keinginan maju, lebih gede, lebih kepingin maju, ya tetap stuck. Yang ada mah gugur. Belum apa-apa, umpamanya ibaratnya kayak teman Pardi udah kerja nih, kayak Pardi sama kerja, dia punya mobil. Kerjaan itu ditinggal, sedangkan mobil itu belum mapan buat makan ini, makan itu. Akhirnya mobil ditarik, dia nganggur. Di situ. Karena kalau belum bisa berdiri di kaki sendiri, jangan coba-coba kita ngelepas yang kita udah ada, income yang udah ada pasti gitu loh. Kayak kerja itu kan income kan pasti berarti tiap bulan. Kalau usaha itu kan naik turun. Income pemasukan guys, nggak tahu. Kalau kita usaha kan punya usaha kan dia naik turun. Karena kalau lagi bagus-bagus, kalau lagi sepi-sepi, ibarat kayak Padi travel sama. Kalau lagi sepi, bulannya sepi, ya boro-boro. Kita ibaratnya buat nutup, taruh kasanya buat betulin mobil aja, mau buat ganti oli aja, kita nutup aja udah syukur. Gitu loh. Beda sama orang kerja nih, kalau orang kerja biarpun gaji kecil, ada kepastian. Tinggal kita bisa ngatur keuangan nggak. Intinya orang hidup kalau bisa ngatur, kita dapat sedikit, bisa diatur. Dari yang kecil dulu, insya Allah kita bisa ngatur yang lebih gede. Oke, thank you Pak. Ada satu pertanyaan yang aku mau tanya juga. Bapak bertahun-tahun ikut keluarga Hartanto, yang keluarga Hartanto tuh suka berbahasa Inggris. Bapak tuh sekarang ngerti nggak sih? Bisa nggak sih berbahasa Inggris? Nggak bisa, Ci. Terus terang aja nggak bisa. Tapi kalau Cici lagi ngomong bahasa Inggris sama Mami atau sama Dedi ngerti. Ngerti? Maksudnya tuh ngerti, maksudnya. Sepenuhnya ngerti? Enggak juga, tapi ya ngerti. Cuman gimana ya, ngucapinnya tuh nggak ngerti. Gitu. Ibarat kayak bahasa Sunda nih, Padi, mamanya biasa orang, temennya bahasa Sunda ngomong bahasa Sunda nih. Nah, ini Padi ngerti maksudnya apa nih, ngomong apa nih. Cuman kan nggak bisa ngomonginnya. Coba kita tes. Kita tes. Sekarang aku ngomong sama Mami nih. Mom, I need to pee and after this I wanna eat. Itu aku ngomong apa? Nggak bisa. Bukan Kak. Itu kira-kira ngomong apa kan Bapak tahu kadang kalau di mobil kita ngomong kan Bapak tahu. Ya kadang sih maksudnya tahu sih. Oh. Bukan, tapi kalau ngomong kayak gitu tadi nggak ngerti. Oh. Pokoknya kalau maksudnya tahu, cuman kalau ngomong nggak ngerti. Itu loh. Kecerdasan yang kita bisa belajar dari hari ini, teman-teman, pesan yang tadi Pak Pardi sampaikan, ini juga menurut aku untuk teman-teman aku yang sekolah di luar negeri, sekarang lagi kerja sebagai karyawan di perusahaan manapun.
Semoga saya harap semua bisa merendah hati, menerima masukan ini juga karena kalian yang bekerja di corporate adalah juga seorang karyawan yang harus punya masa depan dan planning. Yang tadi seperti Pak Pardi bilang harus ada planning dan masa depan. Nah, menurut saya ini Pak Pardi juga udah mapan banget ya kriterianya. Satu, udah financially stable. Artinya financially stable tuh secara finansial udah stabil, Pak. Tahu cara mengelola uangnya. Yang kedua, Pak Pardi pun punya growth mindset. Artinya tidak puas di satu titik, selalu ingin mau belajar, ya kan? Yang ketiga, Bapak juga ngerti pentingnya investasi. Bapak dengan uang yang Bapak sudah tabung, Bapak bikin usaha-usaha di kampung, beli properti, beli mobil gitu kan. Jadi Bapak sudah bisa dibilang mapan gitu. Dan kan Pak Pardi juga cerdas. Nah, harapan kita kan semua orang bisa mencapai itu ya Pak. Jadi semoga dengan podcast Bapak hari ini bisa menginspirasi banyak pekerja lainnya juga, karyawan lainnya juga untuk bekerja sesuai standar dan kriteria apa sih sebagai pekerja karyawan harus mempertahankan sehingga kerjanya tuh long lasting dan sama-sama senang, bos dan karyawan dua-duanya sama-sama senang. Kayaknya apa yang saya dapat dari yang Bapak ngomong juga, ketika karyawan tidak perhitungan, bos juga nggak perhitungan ya Pak ya? Ya itu pasti, kalau karyawan nggak perhitungan, yang bos akan nggak perhitungan. Iya. Pak, thank you banget udah mau di podcast aku Sama-sama, hari ini. Cik. Udah berani depan kamera. Semoga podcast Bapak hari ini bisa memberkati banyak orang dan bikin orang bisa pekerjaannya lebih bagus ya. Amin, amin, amin. Dan Ayo grooming. Jadi ya selamat pensiun ya. Kamu udah kerja sama kita lebih dari 20 tahun, seumur Koko. Terima kasih atas pengabdiannya. Istirahat di kampung, spend time dengan keluarga, baik-baik dan sehat panjang umur. Oke, Di. Ya. Makasih. Pardi, terima kasih sudah 23 tahun bekerja untuk keluarga saya. Mungkin akhir tahun ini kamu selesai, udah masuk ke 24 tahun. Harusnya nanggung, bikin 25, jadi perayaan perak 25 tahun. Saya berterima kasih sama kamu. Tanpa kamu mungkin saya tidak bisa berkarir seperti ini. Terima kasih sudah membantu saya sebagai ibu, di mana saya ibu bekerja. Kamu membantu melengkapi yang kosong di rumah untuk mengurus anak-anak saya, membantu mereka. Ngurusin anak-anak tuh sampai susunya, sampai ngelesnya, sampai bahkan di sekolah anak-anak kamu juga terkenal. Bahkan ngambil rapot sebenarnya. Dan kamu juga membantu saya sebagai ibu rumah tangga, pergi belanja supermarket ke pasar, ngisi kulkas saya, dan membantu, handle pembantu-pembantu saya di rumah, supaya saya pulang kerja, rumah saya sudah rapi dan bersih. Karena jarang supir yang ingat bahwa saya ini OCD, pulang kerja sudah lelah, mau rumahnya rapi. Kamu bisa make sure, bisa meyakinkan pembantu saya, ibu mau pulang, rumah harus rapi. Kamu bukan bekerja lagi. Buat saya kamu mengabdi, karena kamu tuh udah di posisi di level yang gak perlu kerja. Udah cukup banyak banget orang seperti kamu tuh menghasilkan uang, gak harus kerja, keluarga juga udah menunggu di kampung. Tapi kamu bekerja, itu artinya mengabdi. Kenapa saya bilang mengabdi? Karena saya minta kamu berjanji untuk berhenti setelah Bella kuliah. Dan kebetulan yang seperti kamu bilang, Bella Agustus berangkat, keluarga kamu sudah menagih kapan kamu pulang bersama mereka. Saya berdoa kamu tetap sehat, sukses, dan kita pasti tetap berhubungan baik ya dengan keluarga. Terima kasih sudah bekerja, terima kasih sudah mengabdi, terima kasih sudah setia, jarang supir seperti kamu. Yang bisa saya bilang, karyawan memang mengucap syukur, punya majikan baik, dianggap satu berkat. Tetapi saya juga tahu ketika seorang bos memiliki karyawan yang baik, yang bagus, itu juga sebuah berkat yang luar biasa. Karena mencari SDM yang bagus juga tidak mudah. Jadi sukses untuk kamu. Saya berterima kasih untuk semua-semuanya. Kami pasti kehilangan. Dan kamu tahu Bella juga udah nangis-nangis dengar kamu mau berhenti. Ya, terima kasih sudah menepati janjimu. Kamu berhenti ketika Bella si bontot sudah berangkat kuliah nanti. Terima kasih untuk semuanya.
Hai Pak Pardi, sorry nih aku lagi bengkak abis operasi gigi. Bapak juga tahu, ngomongnya rada susah, tapi aku di sini hanya mau berterima kasih sama Pak Pardi. Pak Pardi juga tahu kita sekeluarga berterima kasih sama Pak Pardi sudah setia sama keluarga ini. Bapak ngantar aku sekolah dari TK sampai SMA. Bapak yang ngajarin aku naik mobil tuh gimana, cara nyetir tuh gimana. Naik sepeda pun dulu Bapak nemenin. Bapak tahu perjalanan karirku, pelajaranku, karena Bapak nganter sekolah, photoshoot, les, semua Bapak yang nganter. Dan terima kasih sudah menjadi figur ekstra, orang yang lebih tua ekstra di keluarga ini. Gaby dan adik-adik dan keluarga sangat berterima kasih. Dan Bapak tahu walaupun Bapak sudah berhenti, udah waktunya pensiun, Bapak tahu kapanpun Bapak butuh kami, Bapak tinggal chat, telepon, nyamperin, Bapak tahu gimana cara cari kita. Terima kasih juga keluarga Bapak sudah terbuka berbaur dari dulu sama kita. Dan Gaby harap, Cici harap Bapak punya waktu pensiun yang enak, nikmatin sama anak-anak dan cucu-cucu nantinya punya. Dan kita selalu akan keep in touch. Bye! Susah senyum Pak, tapi ya senyumnya maksa. Halo Pak Pardi, aku mau bilang terima kasih untuk 20 tahun terakhir Bapak udah ada buat keluarga kami, terutama untuk aku, Cici, dan Bella. Bapak selalu urusin kita, jagain kita dari kita kecil. Walaupun ini tahun terakhir Bapak ada bareng kami semua di Jakarta, aku mau bilang terima kasih dan aku gak bakal lupa atas jasa Bapak dan kebaikan Bapak selama ini. Semoga Bapak terus diberkati Tuhan dan sehat selalu ya Pak. Pak Pardi, makasih udah 24 tahun kerja sama keluarga kita. Sabar ngadepin keluarga kita. Udah ngurus aku, Cici, sama Koko kayak anak sendiri. Dari kecil gak pernah mau telat dijemput. Gak tau apalagi sedih dan makin nangis. Aku emang kalau tiap kali ngomong lagi, apa dia masih menangis. Jangan tahu, mulai nangis lagi. Lagi kecilan papa intervensi.